wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asa Dwi Astuti dari kelas Gizi B 2024 dengan NIM 2411026066. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel, organel sel seperti jenis dan fungsi organel sel, difusi melalui membran, dan transfer aktif melalui membran. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Struktur sel pada manusia terdiri dari berbagai bagian, di antaranya membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Di sini saya akan membahasnya. Membran plasma atau membran sel adalah lapisan terluar yang memisahkan inti sel dengan lingkungan luar. Bagian sel ini memiliki dua lapisan yang dibentuk oleh molekul fosfolipid. Fungsi membran sel yaitu untuk memberikan bentuk sel, melindungi isi sel, serta memungkinkan zat masuk dan keluar sel. Sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk bentang halus atau filamen yang terdapat di sitoplasma. Semua jenis sel memiliki sitoskeleton. Fungsi sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel dan mengelilingi inti sel. Sitoplasma merupakan bagian vital sel yang mendukung berbagai aktivitas seluler seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nukleus atau inti sel adalah organel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Nukleus merupakan organel terbesar dalam sel yang berisi DNA dan kromosom. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai pembangkit energi sel. Organel ini terdapat pada hampir setiap eukariotik, termasuk sel hewan dan tumbuhan. Ribosom adalah organel ukuran terkecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Ribosom sendiri merupakan struktur antarsel yang terbuat dari RNA dan protein dan merupakan tempat terjadinya sintesis protein di dalam sel. Retikulum endoplasma atau yang biasa kita kenal dengan RE adalah organel sel yang berfungsi untuk memproses, membentuk, dan menyebarkan protein. RE juga berperan dalam sintesis lipid, metabolisme, dan penyimpanan kalsium. RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Aparatus Golgi adalah organel sel yang berfungsi untuk memproses dan mengemas protein dan lipid, terutama protein yang akan dikeluarkan dari sel. Aparatus Golgi juga dikenal sebagai badan Golgi atau kompleks Golgi. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi mencerna bahan-bahan di dalam sel, seperti protein dan karbohidrat. Lisosom juga berperan dalam daur ulang makromolekul, serta menghancurkan virus dan bakteri. Kalian tahu nggak sih, apa itu organel sel? Secara umum, fungsi organel sel adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam sel. Namun, secara detail, sebenarnya fungsi organel sel sangat beragam. Setiap bagiannya memiliki tugas masing-masing demi mencapai keberlangsungan hidup organismenya. Organel sel memiliki peran penting dalam metabolisme dan kelangsungan hidup organismenya. Dengan bekerjanya organel sel, maka terjadilah fungsi kehidupan makhluk hidup. Struktur sel adalah suatu pengaturan dan hubungan antar unsur-unsur atau elemen-elemen sel yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan sistem sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Terbagi menjadi dua kelompok, yaitu struktur sel prokariotik dan eukariotik.
Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan dan terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Kata prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote, yang berarti sebelum inti, yakni suatu organisme bersel atau tanpa memiliki nukleus. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu sitoplasma dan membran inti. Eukariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukariot, yang berarti inti. Proses difusi melalui membran sel dapat terjadi dengan dua cara, yaitu difusi sederhana dan difusi transfasilitasi. Pengertian dari difusi sederhana yaitu molekul kecil atau nonpolar, misalnya oksigen, karbon dioksida, atau steroid, dapat melewati membran sel secara langsung tanpa bantuan protein. Mereka bergerak mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah, sehingga tercapai keseimbangan. Difusi transfasilitasi, molekul besar atau polar, misalnya glukosa atau ion, tidak dapat langsung melewati membran sel karena sifatnya yang hidrofilik. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan protein transport seperti saluran atau pembawa. Untuk melintasi membran, protein ini memfasilitasi pergerakan molekul melalui membran mengikuti gradien konsentrasi. Transport aktif melalui membran. Proses transport ini sangat penting di dalam tubuh manusia karena dengan adanya proses ini, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya organ tertentu, bisa terdistribusikan dengan baik. Misalnya, zat dari sistem pencernaan ke otak. Transport aktif merupakan mekanisme transport membran yang memerlukan energi tambahan dari sel untuk memindahkan zat. Proses ini penting ketika sel perlu mengangkut zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang tidak mungkin terjadi melalui difusi. Itu tadi penjelasan saya mengenai struktur sel, organel sel, difusi melalui membran, dan transport aktif melalui membran. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.